Alhamdulillah kita hari ini atau pagi ini sudah masuk pagi yang ke-12. Yang 12 itu berarti berapa persen dari 30? Kira-kira 38,6 ya. Kira-kira seperti itu ya. Masya Allah. Ada tanda-tanda kira-kira? Tanda-tanda keberhasilan. Nah, ya. Kita harus terus mengevaluasi. Sebentar lagi sudah separuh. 3 hari lagi itu sudah separuh gitu. Dari 50%. Makanya kenapa saya menyuplik ayat itu ya. Surat An-Naba. Juz 30. Surat yang pertama ayat ke-31 ya. Yang berbunyi Inna lil muttaqina mafaza. Coba Bapak Ibu. Inna lil muttaqina mafaza itu kalau diartikan itu begini. Itu kan tarkib khobar muqaddam. Isim muakhir. Seharusnya inna itu ada isimnya, baru khobarnya belakangan. Tapi ini oleh Allah itu khobarnya didahulukan. Kalimatnya inna lil, nah itu ada huruf jernya. Berarti posisinya adalah khobar muqaddam isim muakhir. Isimnya inna itu. Berarti kalau begitu diartikan begini. Keberuntungan itu hanya berpihak kepada yang mutakin saja. Nah, mutakin itu apa? Orang yang bertakwa. Nah, keberuntungan itu dalam bahasa Arabnya apa? Fauzan. Ada Pak Fauzan nggak sini? Pak Fauzi? Bu Fauzia, wonten? Mas Faiz ada? Itu satu akar kan? Fauzan, Fauzia, kemudian Faiz, Mafaza, jamak dari Fauzun. Fauzan itu jamaknya Mafaza. Berarti apa? Keberuntungan yang sangat banyak itu hanya berpihak kepada orang-orang yang mutakin saja. Mutakin itu apa? Apa bedanya dengan takwa, Bapak Ibu? Halo? Ini kultum kan? Iya. Itu ya, serius banget ya. Mutakin itu benten ya. Allah itu kenapa menampilkan di situ bukan tatakun ya, tapi mutakin. Kalimatnya inna lil muttaqina mafaza. Penampilannya mutakin, ya ta? Informasinya adalah mafaza. Mafaza itu artinya keberuntungan yang berturut-turut, yang sangat banyak. Untuk siapa itu? Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, mutakin. Jadi mutakin ini ternyata orang yang sudah jadi. Bukan sekedar tataran takwa, tapi orang yang sudah bulat menjadi mutakin. Nah, kalau orang yang berusaha untuk menjadi mutakin, itu adalah tatakun. Ngertos mboten Bapak Ibu? Sehingga ayat diwajibkan kamu puasa, itu apa? La'allakum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Diwajibkan kamu puasa seperti orang-orang yang dulu juga puasa itu agar kamu itu tatakun, berusaha menjadi orang yang takwa. Artinya apa? Berusaha. Artinya tataran itu berjalan. Sehingga tatakun di situ itu adalah kata kerja bentuk continuous tense atau fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab. Baru akan dilalui, sedang. Kita ini sudah, ya tak umpamakan seumpama kita tujuan ke Bantul itu kita sudah sampai di Umbularjo. Yakin? Belum ya?
Ya, di Samirono gitu kan. Belum sampai, kalau sudah di Bantul sana berarti mutakin. Kita sampai di Samirono ini baru apa? 12 hari. Pagi lagi ya itu. Nah, itu namanya tatakun. Tatakun itu artinya orang yang ekstra hati-hati menuju mana tadi? Mutakin. Jadi mutakin itu arah tujuan utama kita. Arah kita untuk puasa ini adalah jadilah kita nanti mutakin. Kenapa? Karena mutakin itu berhak mafaza, keberuntungan. Kalau nggak percaya, besok tanggal 1 Syawal, Bapak Ibu, ya toh, sholat bersama-sama, kita kan gitu kan, di halaman sana, kemudian nanti kan kumpul semua di masjid barangkali masing-masing kan. Kemudian satu RT atau satu jamaah itu kumpul, kemudian apa itu acaranya? Halal bihalal, apa yang diucapkan? Minal aidin wal faizin kan? Apa itu artinya? Minal aid, aid itu selamat kita kembali kepada fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, minal aidin wal faizin, dan selamat kita termasuk golongan orang yang beruntung. Faiz. Minal aidin wal faizin, faiz itu. Fauzan, mafazah jamaknya. Allah memakai kata-kata mafazah karena apa? Menginformasikan yang sangat penting sekali, tidak hanya beruntung, sampai sangat-sangat beruntung, dan kapan, di mana saja. Coba itu. Jadi saja nih, kalau ada seperti ini, kita waspada, hati-hati. Di dalam apa? Menampilkan segala potensi yang ada pada kita untuk apa? Kita curahkan hanya waktu yang sangat singkat. Namanya Ramadan. Untuk apa? Semua kegiatan yang baik-baik itu melimpah pada bulan suci Ramadan. Karena apa? Mengambil barokahnya itu. Nah, ya. Satu misal seperti ini ya. Orang yang naik gunung itu, ya. Dalam bahasa pesantren kan taqiyatul jabal. Nah, itu kan taqiyatul jabal. Naik mendaki gunung. Rata-rata orang mendaki gunung itu jalannya lancar, lari atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Loh, kok meneng kabeh? Karena sangat hati-hati mencari tempat atau jalan yang aman. Sehingga apa? Bisa sampai puncak. Nah, hati-hati mencari jalan yang aman, itu namanya tatakun, Bapak-bapak. Ittaqoyataki ittikoan wakoyaki wikoyatan. Itu artinya apa? Ekstra hati-hati di bulan suci Ramadan ini. Dalam hal apa? Nah, kita umrai sekarang. Dalam hal kaul, ucapan kita. Kita ketika mau mengucapkan, dipikir dulu. Dirasakan dulu, baru Loh, kok meneng-meneh? Mau mengucapkan sesuatu apa saja yang akan kita ucapkan itu, dipikir dulu kan? Dipikir dulu, kemudian direnungkan, ini ada dampak positif atau dampak negatifnya, bahaya atau tidak. Setelah pertimbangan dua itu, baru diucapkan. Kalau dalam bahasa komunikasi, HP kita gimana? Begitu dapat share-sharean, sering baca nggak kita sampai habis? Ya Pak, dibaca dulu. Ramadan itu dibaca dulu. Karena apa? Saya pakai teori tatakun. Hati-hati, baca dulu. Oh, kok ada Al-Qur'annya? Benar nggak Qur'annya? Benar. Terus dibawa lagi, baca lagi. Ada hadisnya. Sahih nggak hadisnya? Terus komentarnya bagus, logis. Nah, itu baru kita share kemana? Grup. Ada berapa grup di HP jenengan? Loh, kok guyu kabeh? Eta. Grup grup jamaah, grup takmir, grup apa lagi? Grup RT, grup RW, grup senam, grup alumni SMA, grup alumni. Iya tak? Coba itu. Berapa grup itu?
Padahal satu grup itu berapa orang? Ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100. Saya itu punya grup, satu namanya grup keluarga Budi Mulia itu, santri Budi Mulia itu 327. Dan di mana-mana sedunia. Ada di Madinah, ada di Amerika, Jepang. Itu kalau kita share, belum kita baca dan ada yang salah, Masya Allah bahaya. Sumbrono. Apa itu? Dibaca dulu sampai tuntas, ada ayatnya, ada hadisnya. Benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan baik, baru dia apa? Share. Kalau di-share dan itu baik, kita dapat apa? Pahala besar. Menginformasikan yang baik. Tapi ketika kita hanya baca prolognya saja, atasnya saja, dan kita menganggap itu baik, kemudian langsung kita apa? Share. Ternyata di dalamnya ada informasi yang tidak valid, ada hadis yang dhaif, ada ayat yang tidak, ya enggak karuan gitu. Enggak, itu salah. Apa konsekuensinya kita? Dosa. Dosanya tidak hanya kepada kita, tapi kepada siapa? Kepada siapa tadi? Kepada yang kita share itu. Berapa ribu orang itu. Dan itu namanya dosa apa namanya? Dosa jariah. Yang kita beri share-sharean kita itu, kalau seperti kita tidak baca secara lengkap, kemudian di-share lagi, salah lagi, share lagi, salah lagi, salah lagi, berapa ribu orang yang menerima share-sharean kita itu? Itu sulitnya adalah ketika satu Syawal. Untuk apa? Minta maafnya itu. Coba. Apa sempat kita mau ke Jepang? Apa sempat kita mau ke Malang? Apa sempat kita mau Tangerang? Gara-gara apa? Minta maaf sama salaman. Coba. Itu yang kita kenal. Ada yang tidak kita kenal. Yang sharean dari teman kita itu. Itulah kemudian ekstra hati-hati itu Allah memakai kata-kata la'allakum tattaqun. Kamu harus ekstra hati-hati. Dalam apa? Dalam al-qaul, ucapan. Coba. Jadi 1 bulan ini kita itu ditatar. Ditatar oleh Allah apa? Kamu hidup ekstra hati-hati. Bahasa hati-hati apa? Tattaqun. Kenapa? Karena tujuan kita itu di sana masih jauh apa? Mutakin, belum mengena. Tapi apa? Allah ingin melihat dulu tatakun kalian. Usaha kalian itu benar-benar enggak. Nah, gitu. Atas badan Bapak Ibu ngeten iki. Gitu. Ya, jadi tatakun itu apa namanya? Hati-hati. Menuju kemana hati-hatiannya? Nah, orientasi utama kita adalah menuju mutakin. Berarti kita belum dianggap sebagai mutakin. Mutakin sudah bulat. Jadi baru mutakin. Ketika dapat mutakin, berhak kita mengucapkan minal aizin wal faizin. Nah, faiznya di situ kan sama dengan mafaza. Jamaknya faiz itu mafaza. Beruntung, mafaza, sangat beruntung di mana dan kapan saja. Makanya saya katakan, keberuntungan itu hanya berpihak kepada siapa? Orang yang mutakin saja. Orang yang sudah jadi ketakwaannya itu. Jadi orang yang ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati dalam hal apa? Yang pertama adalah bil qaul. Cara mengucapkan. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bil amal. Ya, apalagi amal. Ya, amal itu apa artinya? Kamu hati-hati dalam beramal. Ekstra hati-hati. Kadang-kadang saya bertanya begini. Kenapa ya orang-orang di masjid itu ketika sudah mulai adzan dan adzan selesai, itu kok baru datang? Ya, sebelum adzan belum ada yang datang. Rata-rata loh masjid itu. Apa bedanya dengan kita ketika umroh atau haji? Coba saya tanya Bapak Ibu, jenengan nanti umroh, nanti haji. Ke masjid, ya toh, di waktu subuh itu jam berapa? Ya, jam berapa Bapak Ibu? Ketika umroh loh, ketika haji loh. Posisi kita sedang ada di apa? Di hotel, kan itu kan?
Kemudian ada pembimbing biasanya bangunin atau apa kan itu kan. Sudah jam berapa? Ayo kita siap-siap. Jam berapa gitu kira-kira? Mau subuhan? Siap-siapnya jam 2. Mandi, kira-kira jam 2:30 atau jam 3 baru berangkat ke masjid. Kenapa di sana kok bisa jam segitu? Ya tak? Sudah adzan atau sebelum adzan kira-kira sudah sampai di Masjidil Haram? Belum. Kenapa kok bisa begitu ya? Tapi begitu masuk di, ayo jawab. Begitu masuk di Mino, ya tahu. Kira-kira jenengan sebelum adzan, setelah adzan atau setelah qomat? Orang legoro loh Ramadan ya. Coba itu. Itu namanya hati-hati gitu. Betul kata Rasulullah. Kalian duduk persis azan itu, kemudian sholat 2 rakaat, duduk merenung, kemudian berdoa. Mustajab kan itu. Di antara doa mustajab itu adalah bainal udunain. Di antara 2 azan. Berdoa itu. Coba. Tapi kalau dijami, podo. Ya, di Muhajirin podo. Ya tak. Baitur Rahman sama. Mutmainah, apalagi podo. Gitu. Al-Falaq, podo. Kenapa ya? Apa kurang enak yang azan? Lo azan itu mempengaruhi lo Bapak Ibu. Azan kalau sembarang azan, saya dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maraknya apa ngono kowe? Jadi kenapa Rasulullah itu milih Bilal yang azan? Ayo, Umi Maktum didahulukan karena rodok tua kan gitu kan, sekedar bangunin. Tapi ketika azan subuh itu siapa? Bilal. Kenapa Bilal? Suara Bilal itu bisa tersentuh hati orang-orang yang mendengarkan. Jadi azan itu juga diperhatikan. Ini takmir ini, tidak sembarang. Jami itu sudah mendapatkan azan, tapi Bapak Isung rodok sepuh. Tapi hanya khusus zuhur dan asar. Karena orang tidak ada di rumah. Wis ora apa-apa. Wis kadung istiqomah. Banyak kritikan kepada saya. Ustadz, bayarnya berapa azan itu? Saya tanggung. Tapi jangan yang itu. Itu marake. Itu banyak sekali. Tapi kita itu nggak enak. Sudah dia itu yang istiqomah gitu kan. Mau dibayar itu. Tapi saya masih, jangan. Asal yang dur sama asal nggak apa-apa, nggak ada orang. Itu baik. Ya, gitu. Tapi kalau maghrib, isya dan subuh, udahlah yang muda-muda itu, yang masih bagus-bagus itu. Nggak apa-apa gitu. Jadi adzan saja milih Rasulullah. Kenapa? Suara itu tersentuhlah siapa yang mendengarkannya gitu. Perhatian apa? Perhatian. Itulah kemudian pentingnya Rasulullah memberikan memberikan pantulan begini. Kalau kamu datang sebelum adzan di masjid, nah itu kan, kamu nanti dapat cahaya seperti cahaya apa? Loh, kok meneng kabeh? Ya ta? Nurus samsi. Kan gitu kan hadisnya? Di Riyadhus Shalihin itu. Nurus samsi apa? Cahaya matahari. Tapi ketika kalian itu datangnya setelah adzan, cahaya nurul komar. Ada Pak Komar sini. Nur cahaya komar apa? Rembulan. Gede di rembulan karo matahari. Nah, jadi kan kau pinter. Yang bahaya itu adalah yang ketiga. Orang yang datang setelah komat, nurun najmi. Ayo, nopo niku? Nujum itu apa nujum itu? Bintang, nur, cahaya. Orang yang datang setelah komat, nurun najmi. Dia akan mendapat hadiah cahaya, tapi cahaya koyak cahaya bintang. Lah jenengan kalau ditanya ingin cahaya apa? Jawab. Ya, berarti pinter kan? Artinya apa? Ingin cahaya matahari. Cahaya matahari tadi dalam bahasa Arabnya apa namanya? Nurus samsi.
Coba. Jenengan nyanyi saja kan ya. Anta samsun, anta badrun. Coba, samsunnya didahulukan. Rasulullah diumpamakan apa? Syams, matahari. Matahari lebih terang daripada apa? Bulan. Ya, bulan lebih terang dari apa? Bintang. Nah, yang sulit adalah ketika sudah ada masih tidur. Saya bayangkan, itu cahaya apa nanti? Coba Bapak Ibu. Cahaya apa itu nanti dapatnya? Apa Pak Budi? Sudah tidak ada cahaya lagi. Cahayanya sudah hilang. Samsunnya sudah ada. Ya kan? Komarun sudah ada. Najmun sudah ada. Tinggal nur apa? Loh, saya cuma membocorkan loh ini. Ini bisa dirasakan kalau nanti jenengan ini salah satu siapa yang mendahului kita di alam kubur. Nanti begitu ada cahaya. Cahaya apa ini? Kok terang banget? Wah, berarti membiasakan datang sebelum adzan. Coba. Loh, kok gelap banget iki piye aku kok ngene? Kok beda karo di layar? Layar kok terang, tapi ning kene kok peteng. Berarti kira-kira dia apa yo? Enggak ada cahaya, berarti apa? Loh, kok meneng-meneh? Itu hati-hati. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, memang perlu kita itu mentradisikan namanya pesan moral jumroh itu. Jadi kan nanti malam jumroh kan? Ada 3 itu. Ulah, wusta, akobah. Setiap lemparan berapa? 7. Coba. 7 kali 3, 21. Kalau kita membiasakan datang itu sampai 21 kali, insya Allah jenengan sudah menjadi satu menanamkan tradisi budaya. Melakukan sesuatu yang berulang-ulang sampai 21 kali. 22-nya, 23-nya itu sudah menjadi satu pembiasaan. Jenengan nanti nate praktek betul ngoten iki. Nyuruh anak saja yang sulit untuk nyapu rumah itu, diawasi, disuruh tenan, diawasi sampai berulang-ulang sampai 21 kali. Nanti setelah itu lepaskan. Insya Allah dia sudah menjadi satu pembiasaan. Cuma kita kan tidak sabar toh. Ketika sudah 3 kali, ya toh, sudah 1 hari, 2, 3 hari, 4 hari sudah kapok, biasa, biarin. Nah, tidak berulang-ulang. Nah, itu namanya apa? Mancing kita tradisi untuk dalam hal pendidikan. Nah, apa intinya di dalam Zamarat itu? Setiap rumah itu harus nyimpen batu. Setiap rumah itu kudu punya batu. Batu apa? Ya minimal 7. Untuk apa itu Ustadz? Gampang. Begitu waktunya adzan kok masih ada yang tidur? Ya, apa itu batu untuk apa? Dilempar di Zamarat itu. Kok ibunya yang tidur, bapaknya yang lempar. Bapaknya yang tidur, ibunya yang lempar. Bapak ibunya sudah, kok tinggal anaknya. Berarti anaknya yang kok dia marah. Dia jawabnya jenengan. Bapak itu gimana kok ngelempar? Jawabnya gimana? Aku bukan ngelempar kamu. Tapi aku ngelempar. Mana sih tanya? Nah, kan gitu. Zamarat itu apa itu? Yang dilempar itu siapa? Terus setannya siapa? Setan kita sendiri. Ada dalam kita itu, ada potensi itu. Setelah sahur itu memang kita itu berat. Potensi ingin tidur itu berat. Daripada kemana? Ke masjid. Dan itulah perlu dilempar. Coba. Karena apa? Di situ godaan yang luar biasa. Bapak Ibu.
Nah, itu ada di bulan suci Ramadan. Apa? Hati-hati kamu beramal. Hati-hati kamu tidur. Bener nggak tidur itu? Maka lebih baik kita langsung berwudu kemudian pergi kemana? Ke masjid. Dalam rangka apa? Arah yang tujuan kita utama yang akan kita tuju adalah muttaqin. Dan menjadi muttaqin itu tidak sembarang orang. Harus ada tatakun, hati-hati dalam berucap, dalam beramal. Nah itu. Yang ketiga adalah dalam bertindak, Bapak Ibu. Jadi hati-hati seperti itu. Namanya apa? Tatakun. Jadi muttaqin itu bisa diraih. Yang pertama dengan apa? Muttaqin, kehati-hatian. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam apa? Dalam berbuat, beramal, kemudian hati-hati dalam bersikap. Yang terakhir, tatakun bisa diraih dengan apa? Taskurun. Nah, coba. Melatih diri untuk pandai menjadi orang yang bersyukur. Makanya ayat di bawahnya itu adalah walituk milul iddah walitukabbiru wa ala ma hadakum wa la'allakum taskurun. Kamu bisa mutakin, pertama hati-hati, tatakun, yang kedua taskurun. Kamu harus tanamkan sifat pandai bersyukur. Apa pandai bersyukur itu Bapak Ibu? Melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang memberi sesuatu itu. Saged boten jenengan ngoten niku, ngulangi. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan orang yang memberi sesuatu itu. Kalau Allah memberi kita sehat, kira-kira tujuan Allah memberi kita sehat itu untuk apa? Duh, kok meneng kabeh? Seumpama pagi itu Allah masih memberikan kesehatan kita, bisa berjalan sebelum subuh terus mendengar subuh. Itu kira-kira tujuan Allah memberi kita kesempatan masih bisa jalan, itu kira-kira untuk apa? Beribadah toh? Kemana? Nah, sudah tahu kan? Tapi kok benar ke masjid? Ya, dengan berjalan. Itu namanya syukur nikmat. Sesuai dengan tujuan Allah memberinya. Kalau kamu bisa seperti itu, la azidan nakum, aku tambah kesehatan kamu kan, karena kamu bergerak. Tidak diam, bergerak itu sehat. Coba itu. Sehingga apa? Satu langkah pahala, langkah berikutnya apa? Kok meneng-meneh? Langkah ke depan pahala, langkah ke belakang dosa satu. Sekarang pertanyaannya, jenengan dari rumah sampai sini berapa langkah? Yang paling cedak siapa rumahnya? Yang paling jauh? Coba itu. Berapa langkah itu? Itu hanya subuh. Apalagi kalau selain-lain. Masya Allah. Jadi setiap langkah dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala. Langkah berikutnya belakang adalah dosa. Berarti setiap pagi itu berapa jenengan? Pahala dan dosa itu. Itu hanya dataran apa? Berjalan menuju ke masjid. Apalagi pahalanya. Jamaah lagi. Coba. Kalau di rumah satu. Kalau jamaah berapa? Nah. Kalau sudah berjamaah dianggap khusyuk. Walaupun tidak khusyuk. Kalau di rumah cuma berapa? Satu. Dikurangi tidak. Tinggal berapa? Loh, sampean kok ngerti? Karena di rumah ngerti kan. Di rumah mikir. Ini masih ada kolak separuh. Ini belum dimakan. Ini macam-macam. Nah, jadi dengan berjalannya saja berpahala, ikut berjamaahnya dianggap khusyuk. Karena apa? Dari sekian orang itu, ono sing kurang khusyuk, ono setengah khusyuk, ono sing khusyuk. Kata Rasulullah, dianggap saja semua khusyuk. Pahalanya 27 plus khusyuk. Berarti berapa? Enggak bisa dihitung. Kayak uang tuku jeruk kan? Ya Pak Budi ya. Jeruk sekilo berapa Bapak, Ibu? Berapa sekilo? 25. Isinya berapa? 6. Itu kan? Atau 7. Ya toh? Buko ngambil satu manis. Ya kan? Buko manis. Berteraweh si jingkas rodok
kecut. Arepe turu si jingkas tambah kecut. 3 saja berbeda-beda. Manis, rada kecut, kecut banget. Coba, antara yang manis, rada kecut, kecut banget. Harganya berapa 3 ini? Sama 23, 25 kan itu? Maka kata Rasulullah benar. Orang berjamaah itu dianggap semua khusyuk. Berarti sakjane orang yang sholat sendiri di rumah sombong. Sombong apa? Rumongso khusyuk. Padahal mikir macam-macam. Apalagi kalau berbuka, maghrib, gitu. Kolak sak mangkok baru dimakan separuh, tinggal sholat di sebelahnya. Melirik apa? Ya, baik. Dapatnya 1 dikurangi konsentrasi kemana? Ke kolak. Hilang 1 itu. Mana minus? Oleh karena itu benar Rasulullah SAW apa? Menggerakkan ketika masuk di Madinah itu menggerakkan apa yang pertama? Berkumpul. Berjamaah. Karena apa? Kowe berjamaah rada ora khusyuk ora apa-apa. Sing penting gelem kumpul. Kumpul saja itu sudah 27. Plus dianggap khusyuk. Masya Allah. Nah ketika dia berjamaah itu namanya taskurun. Orang yang pandai bersyukur. Jadi mutakin bisa diraih 2. Yang pertama adalah tatakun, ekstra hati-hati dalam berucap, dalam bekerja, dalam bertindak. Kemudian yang kedua adalah taskurun, pandai-pandailah menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ya baru 12 hari ini seterusnya diberikan sehat oleh Allah. Dimudahkan semua urusan kita. Putra-putri kita, cucu kita menjadi putra-putri cucu yang soleh dan solihah. Dan kita diberikan kemudahan sampai akhir Ramadan. Dan husnul khotimah. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.